Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harleni Putri Pratiwi dari kelas D4SM 4601. Di sini saya akan mengerjakan praktikum PMI CO1. Di sini saya akan mengerjakan 5 skrip di Unity dengan panduan buku Zetsil 101. Kan klik kanan, kemudian create dengan si stack script. Nah, kemudian kita kasih nama script ini mouse click sesuai apa yang mau kita buat. Kemudian, nah itu tuh kan ini tuh masih dasar-dasar dari script dari Unity-nya. Kemudian kita ke Zcil. Nah, habis itu kita copy paste codingan ya, terus kita double klik. Nah, ini tuh kan dari codingan yang lama. Jadi kalau kita paste lagi itu ketumpuk nanti bakalan error. Terus kita hapus dulu, baru kita paste ulang. Kemudian si script ini nggak bakalan jalan kalau dia nggak di-save dulu. Udah, kemudian tuh ditunggu, nanti dia import sendiri ke Unity. Kemudian, nah udah ada kan. Nah ini tuh codingan barunya itu dari si Zcil tadi. eh, si codingan ini nggak bakalan jalan kalau nggak ada game objeknya. Jadi kita buat dulu game objeknya. Kita create empty. Kemudian kita kasih nama game objeknya mouse. Nah, kemudian kita drag dulu ke sini. Nah, kelihatan kan si scriptnya ini udah masuk. Kemudian kita play. Nah, habis kita play, kita ke konsol. Nah, kalau kita klik kiri, nah nanti tuh dia bakalan muncul koordinat-koordinat. Jadi codingan ini tuh mouse click-nya tuh buat implementasi kalau di sini tuh kalau kita mencet-mencet tuh bakalan keluar koordinatnya gitu loh. Sekian, terima kasih. Oke, next kita kembali ke codingan yang selanjutnya yaitu keyboard press. Nah, di sini tuh eh, sudah disiapkan dari saya codingan keyboard press sendiri, tidak codingan keyboard press. Nah, di sini tujuan untuk mendeteksi input-input apa saja yang dijalankan dari keyboard user tersebut. Jadi tergantung apa yang dipencet, keyboard apa yang dipencet itu begitu. Kemudian di sini kita memakai key setting dengan target. Dengan targetnya adalah space atau spasi, kemudian menggunakan eh, on key down dengan game space object set aktif, kemudian on key up-nya menggunakan game object set aktif. Nah, jadi tuh kalau kita play bakalan jadi kayak gini. Kalau kita play, sorry tadi udah play duluan. Kalau kita pencet space, kubusnya hilang. Kalau kita itu lagi, ada lagi. Jadi, gini. Sekian dari penjelasan script keyboard press. Terima kasih. Eh, ke materi selanjutnya yaitu score, yaitu calculation score. Nah, di sini tuh kita bakal kalau buat game kan pasti ada skornya. Nah, di sini tuh kita tuh cari tahu dulu gimana cara buatnya. Yang pertama-tama tuh kita ambil script dari buku Zetsil 101, kemudian di import ke Unity. Kemudian di sini kita menggunakan ada kanvas, teks. Nah, di sini itu ada 6 skornya. 6 skor itu buat eh, nunjukin skor yang telah kita dapat. Nah, kemudian ke skor. Nah, di skor ini ada current value. Nah, current value itu buat input skor berapa skor yang akan kita tampilkan di sini. Kemudian tuh karena di sini menggunakan calculation score, di sini menggunakan event setting yang dimasukin di drag
dari skor ke sini, kemudian eh, dengan function calculation score eh, yang right, yang right, yang right to text, kemudian kita drag lagi 6 skornya ke sini. Biar apa? Biar kalau skor ini berjalan dengan fungsinya gitu loh. Kayak 6 skor itu yang belakangnya ini, yang nunjukin skornya. Kemudian ada lagi update event. Nah, update event ini eh, menggunakan calculation score sama write to text. Di drag juga dari skor ke sini. Kemudian 6 skornya di drag ke sini. Nah, udah dari itu semua, boleh kita play. Nah, udah ada kan tuh. Karena di sini tadi udah saya tuliskan current value-nya berapa. Kalau tidak diisi, dia kembali lagi pada current value, pada hasil skor yang sebenarnya itu nol. Tetap nol. Kalau kita nggak ubah, dia tetap menjadi nol. Kalau kita ubah lagi, skornya jadi 900, dia berubah. Nah, kalau itu lagi, dia kembali lagi. Nah, tuh, kembali 700 skor. Itu aja, sekian. Terima kasih penjelasan saya tentang calculation score. eh, Project event. Nah, di sini kita memakai kubus dan ada dua button. Button yang pertama itu aktif dan non aktif. Kemudian di sini untuk scriptnya untuk activation event ini berguna untuk menyatakan event-event di game itu ada atau enggaknya, kayak misalnya kalau diklik eh, kalau diklik dia bakalan muncul kubus, tapi ini nggak kelihatan karena terlalu kecil. Kalau nonaktif, kalau kubusnya bakalan hilang. Nah, di sini tuh pakai eh buttonnya dimasukin script eventnya ke on klik ini, kemudian di set jadi game object set aktif, kemudian yang kedua sama juga kayak gitu. Sekian dari saya, terima. Selanjutnya visualization. Nah, di sini tuh ada dua visualization, yaitu visualization fade in dan fade out. Nah, di sini tuh ada dua script. Yang itu pertama yang fade in. Nah, fade in ini berguna untuk uh, fade in buat menunjukkan menampilkan suatu animasi dari yang terbuka ke tertutup. Nah, fade out tuh sebaliknya gitu. Kemudian dari situ tuh kita buat dulu game object. Nah, ada game objectnya fade in dan fade out. Di fade in masukin script yang fade in, kemudian fade out masukin script yang fade out. Nah, pertama tuh dicoba dulu yang fade in, di play dulu. Nah, begitu dari yang merah ke background asli Unity-nya. Kemudian di fade out kita create lagi komponen game object eh, kemudian masukin scriptnya ke sini.